Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, ayo kita kembali melihat kartu. Seperti biasa, saya akan membacakannya dalam love reading. Jadi di sini karena ini bacaan umum, kamu juga harus menyesuaikan ya. Kalau dari saya berharap ya ada energi kamu yang terbaca tentang kau dan aku. Oke, teman-temanku, ayo kita fokus sebentar. Ayo coba kita lihat cerita apa yang ada di sini. Kau dan aku. Kau dan aku, apa kabar? Apa kabar kau dan aku saat ini? Kita shuffle sebentar teman-teman. Kau dan aku saat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Under the deck ada cambuk. Cambuk di sini satu kondisi, kamu akan keluar dari satu situasi ya. Jadi kalau situasi terasa berat, terasa rumit, ini ada gambaran kamu akan keluar dari satu situasi. Karena di kondisi cambuk ya, suatu kejadian berulang, suatu kejadian yang melelahkan, suatu kejadian yang berputar-putar di situ-situ aja, ini akan menghantarkan kita pada titik sadar bahwa kita harus keluar dari situasi itu. Oke? Dalam hal apapun, ini energi. Mungkin terjadi di dunia pekerjaan, dunia karir, atau di love life ya, di kehidupan percintaan kamu. Ular, oke. Di sini kartu anak. Clover, ini bagus sekali. Book, iya. Dan di sini ada menara. Teman-teman, akan saya bacakan ini kondisi kamu kalau dalam percintaan ya, kondisi percintaan kamu saat ini. Yuk kita rapiin dulu. Oke, teman-temanku, kondisi hubungan. Saya lihat di sini ada kartu snake, kartu child, clover, book, tower, dan cambuk ya. Satu kondisi yang di sini saya lihat, sebentar. Ini sebenarnya kamu seperti menyusun ulang akarmu atau pondasimu, ya. Terserah ini hubungannya jenis apa. Kamu lihat tanda snake di sini, ya. Cancer in moon, moon in Cancer. Ini ada tanda dari Cancer, Leo, Sagi, Pisces, dan Capri. Oke, di sini Scorpio. Scorpio, planetnya Pluto. Berarti di sini ada satu transformasi, ada kematian, ada kelahiran kembali. Intinya ada sebuah perubahan yang di sini membawa pembaharuan. Ya. Jadi kalau hubungan ada kematian, ada kelahiran, ada yang putus, akan ada yang memulai lagi. Oke? Atau di sini hubungan masih berjalan, ya tentu saja di sini ada refresh energi, pembaharuan energi. Oke, teman-temanku, seperti apa sih kondisi hubungan kamu saat ini? Ular, ya, ular dan anak di sini. Ular ini punya banyak arti, teman-teman. Ya, kalau dalam cerita Adam dan Hawa kan ular ini digambarkan seperti sebuah kejahatan, melambangkan kejahatan, ya. Namun di sini ular juga punya arti positif. Ular juga berarti terkait dengan regenerasi. Kamu tahu ular itu kalau kulitnya udah jelek, udah kusam, dia bisa memperbaharui. Nah, ini energi kamu. Ya. Ada satu pembaharuan. Oke. Di sini ada
kehati-hatian, ya, ada kebijaksanaan. Kamu lihat ular, orang yang jalannya slow, ya, sangat hati-hati. Oke? Jadi teman-temanku, saya lihat ya, ini kartumu ini sebenarnya seperti apa ya, kalau saya bilang ada situasi yang membuat kamu lebih, ini kan ada buku nih, kamu lebih selektif, kamu lebih berwaspada, kamu lebih berhati-hati, ya. Melihat kondisi hubungan ini, kebanyakan dari kalian ini dalam keadaan ending, putus, ya, atau jeda. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada masalah dan kalian harus putus, ya. Orang-orang dalam cinta segitiga seperti berada di akhir siklus. Oke, orang-orang berumah tangga yang bermasalah di sini seperti ingin menyelesaikan apapun masalahnya. Ayo kita buka lembaran baru, seperti itu ya. Sebentar teman-teman, ini energinya benar-benar ini ya, bagus sekali saya lihat ya. Sesuai dengan di sini yang memang ada 3 planet besar yang sedang bergerak mengimbas pada kehidupan, yang salah satunya yaitu Pluto. Jadi efek untuk kita ya, di semua elemen tadi transformasi, ada kematian, akan ada kelahiran. Ini kondisi hubungan ini diam, ini ending, jeda, putus, ya. Ada kehati-hatian untuk kamu di sini. Ada pengendalian diri. Memang sih ada perasaan sedih di sini ya. Karena di sini planetnya Moon, tentang emosi, tentang insting bawah sadar, ada perasaan kamu, ya. Ini kan gejolak. Ini kan hasrat, sering saya bilang. Hasrat yang di sini, lihat kartu anak di sebelahnya. Ya. Hasrat yang kembali diperbaharui, dimurnikan. Oke? Diri kita, teman-teman. Jadi manusia itu nggak ada yang berjalan lurus aja, nggak ada. Ya, kita itu hidup ini seperti berjalan di pematang sawah. Jalan-jalan lurus ya, jalan di pematang sawah, nanti tergelincir kaki kita, satu masuk ke lumpur, naik lagi, jalan lagi, tergelincir lagi, naik lagi, jalan lagi. Begitulah sepertinya diri kita, ya. Jika ada kesalahan atau gejolak hasrat yang pernah di sini membawa kamu jalan capek ya, ini jalannya jadi pelan, jalannya jadi mutar-mutar ya. Semua dimurnikan di sini, diperbaharui di sini, ya, sehingga mendatangkan peluang dan kesempatan, oke, yang mendatangkan hikmah dan pengalaman, ya. Menara di situ itu berbicara tentang spiritual, tentang kepercayaan diri, dan tentang kamu yang akan berdiri sendiri lebih kuat, lebih kokoh. Jadi ini cambuk ya, ada gunanya, oke. Suka duka kehidupan itu ada gunanya, yaitu menempa jiwa kita, teman-teman. Ya, kadang kita tuh harus dicambuk-cambuk dikit. Jadi teman-temanku, kalau saya lihat ada perasaan sepi dan sendiri saat ini. Apakah jeda, apakah bersama, apakah hubungan di sini berakhir, perasaan sepi dan sendiri. Namun ada gelora yang sangat, hasrat yang sangat. Ya. Mungkin kamu dan dia saat ini berpisah, tapi saya melihat ya, di dalam diri kalian di sini ada gejolak, ada hasrat, larinya ke seks malah, ada apa ya? kalau hewan itu kan ada masa birahinya, ini seperti ini. Dalam sepi, dalam sendiri ada perasaan-perasaan yang di sini, larinya ke intimasi. Oke? Kenapa ini seperti itu teman-teman ya? Kita menahan tadi yang tadi bergejolak ya. Ini ular yang nakal tadi, kita peluk, kita tahankan, terasa gejolaknya. Ini yang kamu rasakan. Sepi sendiri, mungkin ada kerinduan. Di sini juga ada perasaan terisolasi, di sini ada perasaan tercampakkan. Tapi kamu punya keyakinan, punya ketegasan untuk melakukan ini. Kenapa? Karena di sini ada pengendalian diri, ya. Ada tadi saya bilang menahan ular itu, oke.
Kamu udah kekeh nih, kamu udah yakin saya harus keluar dari situasi ini. Mungkin kamu suka sekali dengan seseorang, kamu cinta sekali dengan seseorang, berhasrat, ya, berkeinginan. Tapi kamu ada kondisi di sini, kamu menahannya. Wow, ya. Kenapa tadi saya ada bilangnya kehati-hatian, ada kebijaksanaan, ada di sini kamu ingin memperbaharui diri kamu. Kamu nggak ingin jadi kamu yang dulu, kamu ingin jadi kamu yang baru. Ya, di saat ular mengganti kulitnya, meregenerasi. Ya. Apa ya? Bisa saya katakan di sini juga kamu harus memilih, ya. Ada kondisi kamu memilih. Oke. Tadi menahan gejolakmu, ya kamu memilih untuk itu. Ya. Mau tidak mau ada di sini harus memilih untuk mengendalikan dirimu. Oke? Walaupun di sini banyak angan-angan kamu yang harus kamu bunuh, yang harus kamu tekan, yang harus kamu tahan. Kenapa? Karena di sini ular di samping child. Ya. Child ini planetnya the sun. Ekspresi diri. Ya, kamu ingin mengekspresikan diri kamu. Ingin merengkuh dia, ingin memeluk dia, ingin mendapatkan dia. Tapi di sini kamu juga sadar, ya, saya harus keluar dari situasi ini. Ini beracun untuk saya, ini toksik untuk saya. Ini banyak hal yang membuat kamu sadar, kamu harus menahan diri kamu harus mengakhiri ini. Oke. Kartu anak, ya, dan ular. Jadi ada satu kondisi pembaharuan. Ya, kamu memperbaiki dirimu lagi, kamu merefresh diri kamu. Tadi saya bilang di saat kaki kita jatuh, sebelah kita naik lagi, jalan lagi, ya. Jadi kalau saya lihat dari kartu ular ini, teman-teman, ya, ada satu hal yang sebenarnya berakhir di dalam dirimu, tapi ada satu hal juga yang diperbaharui. Oke, kalau ada hubungan yang berakhir, kamu bakal ketemu orang baru nih, ya. Ada kartu anak di sebelah. Oke. Jadi kalau kamu mungkin putus dengan seseorang, hubungannya kandas dengan seseorang, kamu juga akan bertemu seseorang yang baru. Oke. Di kondisi ular di samping anak, ini ada sebuah kesadaran, ya. Kamu memperhatikan keinginan kamu, hasrat kamu, tapi kamu juga pakai logika di sini. Ya, kenapa? Karena bulan di samping matahari. Ada keseimbangan di sini. Oke, teman-temanku, kembali saya melihat ya, hubungan di sini ada tadi ya, ada yang cinta segitiga di sini. Ya, kondisi ambil energi utama di sini adalah kelelahan, ya, ingin keluar dari siklus, ingin mengakhiri siklus. Oke. Beberapa dari kalian di sini cinta segitiga, ya. Ada energi yang di sini tidak lama. Tuh, Clover. Tidak lama, ya. Mungkin beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang muda, mungkin beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang udah punya anak, udah berkeluarga, ya, cinta segitiga tadi. Tapi ada energi yang tidak lama, indah, memang indah, ya, tapi ini bisa kita katakan seperti bunga clover, teman-teman, indah tapi sekejap, yang pada akhirnya apapun yang kamu lewati di sini mendatangkan pemahaman, pengalaman yang membuat kamu lebih percaya diri untuk berdiri sendiri. Oke? Jadi ada gejolak yang kamu rasakan nih, ya. Beberapa berhubungan dengan orang yang menutupi perasaannya kepada kamu. Oke? Mungkin kamu tahu dia suka saya suka dia, tapi orang ini energinya buku, tertutup. Ya, ini kalau PDKT. Kalau hubungan yang sedang berjalan, nggak tahu kenapa orang ini tiba-tiba tertutup. Ya, kenapa tiba-tiba dia dingin? Kenapa dia tiba-tiba sulit dihubungi? Kenapa dia tiba-tiba banyak sekali yang membuat kamu bertanya-tanya? Karena di sini buku. Ini kondisi hubungan. Ya, apa yang kamu rasakan? Kesepian, kesendirian, dan gelora. Tapi ingat di sini ada pengendalian diri yang membuat kamu sadar, saya harus keluar dari siklus ini. Saya harus keluar dari situasi ini. Ya.
Kamu merasa ini orang yang toksik untuk saya, pasangan yang kekanakan, ya, pasangan yang beracun, orang-orang yang di sini hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Kamu ingin tutup cerita dengan mereka, tutup buku tuh. Oke? Orang-orang yang di sini membuat kamu bertanya-tanya, membuat kamu lelah, ya, membuat kamu macet berputar-putar. Kamu sepertinya udah ini di titik final nih, finally. Sepertinya saya harus keluar dari dia. Saya harus memutuskan siklus ini. Seandainya kamu suka dengan orang juga, di sini ada tindakan yang kamu akan kuat menahan rasa kamu, gejolak kamu. Ya. Karena ini energinya ekstrim ini. Ya, kamu akan melakukan satu hal walaupun itu mungkin sakit untuk kamu lakukan. Kamu akan lakukan itu. Wow, ini keren, ya. Keren. Ini pengendalian diri saya rasakan di sini, sehingga saya tadi bilangnya ada pondasi yang kamu kamu perbaiki lagi, ya. Teman-temanku, untuk bacaan yang umum seperti ini ada arti yang luas sekali dari kartu-kartuku, ya. Jadi pernah ada gejolak yang bikin kamu happy dengan seseorang, ya. Happy, playful, anak-anak, ya teman-teman, energinya riang. Ini membuat kamu kembali seperti anak-anak, ya. Tapi ingat, anak-anak juga tidak bisa dipegang. Oke? Anak-anak akan berubah sesuka hatinya. Kapan dia mau merajuk, kapan dia mau intinya harus ada pengertian dari kita. Capek ini hubungannya seperti ini. Oke? Kamu merasa beruntung? Iya. Tapi saya lihat juga ini ada hubungan yang tidak lama. Oke, teman-teman, ini kondisi hubungan ingin keluar dari satu siklus yang melelahkan. Kamu ingin berdiri sendiri. Ada satu kondisi kamu udah percaya diri sekali. Kenapa? Karena kamu merasa satu koneksi dengan seseorang yang orang itu sangat, ini energinya dominan, energinya menekan, ini energinya nyakitin kamu lah, ekstrim. Itu yang kamu rasakan, ya. Fox, beberapa dari mereka di sini Fox, ya, licik, mungkin menyembunyikan kebenaran. Oke. Tadi ada energi ular, mungkin beberapa dari mereka datang hanya untuk seks, hanya untuk fun sama kamu. Banyak, kalau kita katakan kondisi kejadian atau case akan banyak, ya. Tetapi kalau energi hanya satu, kamu ada pengendalian diri untuk keluar dari satu siklus yang mungkin selama ini kamu berputar-putar di siklus itu. Ini waktunya keluar, ya. Ada tindakan. Kenapa? Karena di sini Mars in Aries, sebuah tindakan, sebuah ketegasan. Oke? Keren, teman-teman. Sebuah tindakan yang berani kamu lakukan di sini. Berani apa? Berani untuk berdiri sendiri. Gejolak, iya, gejolak, ya. Tapi di sini kamu bisa meredam, kamu bisa menahan, kamu kuat. Oke? Baik, teman-teman, kita masuk kepada perasaan. Rasakan apakah kamu berada dalam kondisi yang seperti ini, ya. Ayo, saya geser kartunya dan kita buka kartu baru. Oke, teman-teman, kita buka perasaan. Saya buka perasaanmu di sebelah sini, perasaan dia di sebelah sana, orang yang ada dalam pikiranmu. Atau saya katakan energi feminin di sebelah sini, karena saya readernya cewek, ya, di sini. Maskulin di sebelah sana. Rasakan kamu di mana. Oke. Bagaimana keadaanmu? Ada surat. Bagaimana? Jatuh, teman-teman, kartu hati. Ada cita. Ragu, kita masukin dulu. Ketika merasa ragu, jangan diambil, teman-teman.
Teman-temanku, surat, apapun yang berbentuk surat, kabar, berita, bisa jadi kalau surat dan hati ada indikasi surat cinta, ya. Beberapa dari kamu tadi dari energi ular dan anak, saya bilang ya, ada yang diakhiri akan ada awal juga, ya. Siapa yang berani mengakhiri, maka akan ada kelahiran baru atau awal baru yang kamu rasakan di sini atau kamu dapatkan, kamu terima. Oke, beberapa nih ada yang nerima surat cinta. Teman-teman, tadi saya katakan ya, di sini kamu mengambil tindakan, mengambil keputusan. Melihat dua kartu yang hadir ini, saya juga harus menyampaikan. Ketika kamu harus memilih, ketika kamu harus memutuskan, maka lakukanlah karena cinta. Ya, ketika kamu melakukan itu, kamu berada di jalan yang benar. Apa maksud dari bahasa Mbak Aisyah di sini? Ya, ada satu kondisi nih yang bikin kamu capek. Contohlah, karena itu ada ular, kita contohin cinta segitiga. Ya, pada akhirnya sampai di akhir siklus. Pada akhirnya di sini ya dia harus kembali kepada keluarganya. Maka jika kamu ingin mengambil keputusan, ingin membuat apa ya di sini, ya udah saya putus sama dia, lakukanlah karena cinta, ya, bukan karena kemarahanmu, bukan. Oke? Karena di sini ular udah ada dekat dengan kartu anak, kartu hati, ya lakukanlah karena cinta. Dan saya melihat ya ini kejadiannya. Kamu mengambil keputusan karena cinta. Ya, ada kesadaran saya tidak mungkin bersama. Oke? Ada kesadaran di sini yang penting kamu bahagia. Oke? Nah, di situ akan terbuka pintu baru, peluang baru untuk kamu. Yang di sini saya lihat beberapa dari kamu di sini mulai berkomunikasi dengan orang-orang baru yang berbicara tentang hati. Mungkin ada yang dapat surat cinta, apapun, ya. Seperti pertemuan dengan orang baru yang kembali membangunkan hati kamu. Oke, salah satunya yaitu saya lihat dengan surat cinta, kunci ya di bawahnya. Jadi mungkin tidak semua, tapi saya lihat beberapa dari kamu di sini mulai ya ada yang datang ini ya kepada kamu. Jadi jika belum, akan ada yang datang. Tapi pastikan kamu di sini dalam kondisi yang melepas karena cinta, memaafkan ya, memutuskan karena cinta di sini. Maka selalu ada pengganti untukmu yang akan membuka pintu hatimu, orang baru. Oke, feminin. Crossroad, kartu hati, Kafil, yes. Tuh dia. Oh, lihat Pak. Sebuah perubahan. Ya, ini dirasakan energi kamu, atau di sini energi feminin, atau nanti kamu rasakan. Saya buka yang di sebelah situ, energi dia mungkin ada energimu di situ. Takutnya vice versa, ya. Sebuah perubahan. Nah, perubahan ini perubahannya positif, ya. Ini ada cincin loh. Ayo, mungkin kamu akan ada cinta baru, komitmen baru dengan orang-orang yang baru. Kenapa? Karena kartu Coffin ada di kamu, ya. Kamu berada pada kondisi memaafkan, melepaskan, kondisi mengikhlaskan. Dan di sini ketika ada pilihan dan kamu mengambil tindakan seperti yang saya katakan, kamu mengambil tindakan karena cinta. Oke? Yang artinya di sini kalau kamu putus sama seseorang, kamu bukan berarti menghilangkan cintamu. Tetapi karena sebuah pemahaman, ya, tetapi karena rasa kasih di sini. Wow, ini keren. Senang sekali membacanya. Ini keren, ya, dewasa banget. Teman-teman, kita buka energi yang di sebelah situ. Mana kartuku?
Bagaimana dia yang terkoneksi dengan kamu. Memang saya masih melihat ya, bagi kamu dia adalah dia yang di sini, dia yang ada di dalam pikiranmu. Dia masih orang yang membuka hatimu. Dia adalah orang yang masih memegang kunci hati kamu. Tapi ada kesadaran di kamu ya. Tadi saya harus keluar dari siklus ini ya, dan kamu coba di sini mungkin lebih terbuka, membuka diri, atau justru di situ akan datang ya. Terkadang nggak dicari, dia datang sendiri teman-teman. Kalau kamu mengikuti alurnya di sini. Kenapa saya selalu bilang teman-teman ayo lepaskan agar ada cerita baru, ya. Begini teman-teman, kita ini adalah bagian dari semesta ini. Tahu nggak kamu ya, kalau kamu yang di sini tahu astrologi tentang pergerakan planet, ya, Pluto sedang menghampiri, sedang berotas, sedang bergerak ya. Wah, belibet lagi. Menghampiri setiap zodiak, enggak setiap elemen di sini ya, yang berimbas pada setiap elemen ada pergerakan dari Pluto. Di situ sifat Pluto ini adalah transformasi, menghancurkan. Maka ayo kita ikut pergerakannya, ya. Kita ikut. Karena di sini setelah ada kematian, maka ada awal baru. Nanti kalau kita ikut pergerakannya, ya kita rela menerima, melepaskan apa yang harus dilepaskan, menyerah di sini ya. Ketika masuk pada putaran yang baru, ya, karena nanti di sini ada 3 planet besar, teman-teman. Ada Saturnus dan Jupiter juga yang membawa pembaharuan mengikuti si Pluto ini. Jadi kalau kamu di sini melawan pergerakan di dalam sistem semesta, itu nggak kejadian sama kamu ya. Ketika harus melepas, kita melepas, nanti ada energi pembaharuan ya, kita ikut terbaharui lagi, seperti itu. Contoh di sini COVID di sini, maka ada yang baru yang datang ya, sebuah perubahan terjadi di sini. Ayo kita lihat dia. Ini contoh, ini planetnya Pluto mengakhiri, ya. Ini komunikasi Merkuri ya, ada komunikasi yang sangat mengena di hati kamu, membuka hati kamu. Oke, mungkin kamu bertemu dengan orang-orang baru, ada seseorang yang akan datang, mungkin kalian di sini lewat kabar, ya, WA, chatting mungkin. Oke, walaupun satu sisi hati kamu di sini masih crossroad. Kita buka energi dia. Kalau tentang dia, bagi kamu ya, dia masih memegang kunci di hatimu, tapi energimu di sini melepas. Ya, melepas di sini bukan nggak mau ingat lagi, bukan. Ya, ketika kamu memutuskan kamu mematikan cintamu, enggak di sini. Ya, di sini ada energi yang tidak melekat. Oke? Ada energi yang nggak melekat. Saya nggak tahu ini yang datang justru dia yang mungkin pernah macet sama kamu, bisa ya, artinya orang lama, namun bisa jadi orang baru. Intinya ada yang datang membawa cinta lagi, membawa kunci lagi di energi kamu ya. Tapi syaratnya adalah kamu harus ngikutin tadi ya, mengikuti energi yang sedang terjadi saat ini. Kavin, ini Pluto. Ayo berdiri dulu di siklus yang jika ini harus diakhiri, akhiri. Jika harus melepas, menyerahlah. Itu teman-teman yang saya selalu ngomel, lepaskan. Teman-temanku, menyerahlah, ya gitu ya. Oh, gunung salju. Oh men, apa yang terjadi dengan dia? Awan, bulan. Oh, dia sangat ini feminin. Saya melihat energi yang terblokir. Dia terblokir ya. Awan, gunung, teman-teman. Ada kartu feminin di sini.
Cross, cross ya. Satu kondisi yang sangat-sangat penuh beban untuk dia. Teman-temanku, apa yang terjadi dengan dia? Ayo kita lihat, ada kartu gunung ya. Gunung ini energinya beku. Ini nggak tahu siapa yang bikin ulah ya di dalam hubungan ini. Siapa yang bikin ulah maka dia akan kena gitu ya. Energi dia di sini, justru dia di sini melo-melo tidak karuan. Kenapa? Karena di sini Venus ya. Venus ini tentang ketertarikan. Di saat kamu melepas, di sini ada cinta. Wow. Di saat kamu cuek, di sini mulai teman-teman. Jadi dia galau kondisinya, tidak tentu arah. Awan, ya, gunung terblokir, stuck. Ayo coba saya buka lagi di bawah. Oke, gunung, ada kapal. Sama, kalian sama-sama punya kartu letter, surat. Buku, oke. Under the deck di sini bunga lili. Bunga lili. Jadi kalau dalam kondisi hubungan ini di mana saya taruhnya? Gini ya. Ya numpang. Kalau dalam kondisi hubungan seperti ini teman-teman, dia yang sepertinya menutup diri, menarik diri dari kamu. Dia yang di sini tiba-tiba mungkin dingin, membeku, membuat jarak. Dia yang di sini mulai bikin ulah gitu ya. Maksudnya gini, ketika dua rasa terkoneksi, dua jiwa terkoneksi, ya, feminin dan maskulin artinya energinya ya, akan narik. Kamu nih, ini mengikuti, kamu ikut arah tarikannya. Dia ada gambaran menepis, menolak, makanya kejadian gak enaknya di dia. Ya. Saya lihat dia yang di sini. Akhirnya kejadian dia apa teman-teman? Yang tadi awalnya mendingin, membeku, membatu, ya ada yang ghosting, ada yang di sini tiba-tiba membuat jarak ya. Gak tahu apakah tiba-tiba mutusin kamu, apakah tiba-tiba menghilang tanpa kabar, atau di sini awan tidak ada kejelasan, tidak memberikan kejelasan, ya. Bahkan di sini kalau dia cinta, mungkin ini energi sama-sama suka, sama-sama menyembunyikannya. Sering ya saya bikin judul itu. Orang ini tidak memberikan kejelasan, tidak membuka, ya. Ada energi buku, dia tertutup. Ya pada akhirnya ada efek yang di sini kalau perjalanan ya nyendat. Kamu di sini justru meluncur dengan indah. Ya makanya energinya di sini kafin. Oke. Dia baru bergerak nih. Jadi dulu yang di sini bergeraknya, baru yang di sini. Dia baru mulai, itu pun itu juga energinya berat ya, itu juga banyak blokir yang dia rasakan. Oke, ini tentu saja akan berimbas ke semua area kehidupan dia, nggak ke dalam cerita cinta aja ya. Energi dia sedang kontemplasi diri. Oke, biarkan saja. Biarkan saja. Jadi kamu rasakan energi kamu di mana, ya. Kalau saya katakan energimu di sini, tapi kalau kamu merasa itu adalah energimu, ya bisa jadi kamu di situ. Oke. Jadi teman-teman, kalau di dia energinya ya ada dari mereka yang di sini tiba-tiba menunggu kabar dari kamu, tiba-tiba rindu karena di sini energi feminin, emosional sekali, ya, galau, gelisah. No, ini 9 teman-teman, bukan bunga lili ya. 9 ini buket. Wah, teman-temanku, ralat. Ralat ya, karena kartu ini gambarnya saya agak oke. Ini kafin di dia ada ya. Pada akhirnya dia sampai ke titik ini, sama-sama di sini lepas dari kemelekatan ya.
yang nanti akan ada pembaharuan energi kalau udah di kartu ini. Tapi kamu dulu tibanya. Kalau di sini ikhlas ya kamu dulu yang ikhlas. Oke, ini bunga teman-teman, buket flower keindahan. Kamu perubahan, di sini dia ada gambar bunga, ya. Artinya satu hal yang baik juga. Lihat pada akhirnya nanti dia akan berdiri sendiri. Oke, karena kartunya di dalam di sini. Artinya energinya sebentar lagi. Tidak di tebaran ini. Kalau di tebaran kamu sudah pegang coffin. Wah, teman-temanku, jadi ya, kalau di sini siapa yang ghosting kamu? Siapa yang menutupi perasaannya dengan kamu? Siapa yang di sini pernah nyakitin kamu intinya? Orang ini stuck. Orang ini sedang ada awan hitam, ya. Orang ini sedang banyaklah, bisa jadi malah dia yang apa kalau saya bilang ya, yang jadi pengejar di sini. Ya. Tapi dia akan sampai pada energi buku, satu pemahaman dia dapatkan yang membawa dia pada nanti titik coffin, titik menyerah di sini. Oke, teman-temanku. Ketika kartu cambuk hadir, ya, kita akan keluar dari satu siklus, artinya keluar dari satu cerita, akan ada cerita baru yang dimulai. Oke, ada peluang kesempatan untuk cerita baru untuk kamu. Cerita baru, ingat, bisa dari orang lama dengan energi yang diperbaharui, atau ini energi dari seseorang yang baru yang akan mengisi buku kamu lagi, cerita kamu lagi. Oke, teman-teman, saya ambilkan kartu angel sebelum kita menutup bacaan kita. Oke, angel answers. Angel answers. Pesan untuk kamu yang mendengarkan video ini, ya. Kalau benar ini energimu, kamu berada di kondisi ini, wow, itu bagus, bertahanlah. Belajarlah untuk selalu punya cinta di dalam hati. Bahkan ketika harus mengambil tindakan yang menyakiti kamu, di sini kamu lakukan itu karena cinta. Pesan angel untukmu. Sang angel untukmu. Ask for help from others, ya, kamu boleh minta pertolongan dari orang-orang yang menurut kamu bisa, ya, siapapun yang menurut koneksi hati kamu mau mengadu sama ini. Lihat dong ya, dilihat untuk mencurahkan masalah hatimu tidak harus dengan sembarangan orang, ya. Pilihlah orang-orang yang menurut kamu memang orang itu mengerti dengan apa masalahmu, karena ini kondisi yang agak nyakitin. Oke. Oke, kita ambil lagi. Oh, sorry. Ada apa tumpah ruah. 3 aja, angel. Yes, ada kata ya dari malaikat. Jadi ada banyak peluang, kesempatan. Yang di sini kalau udah ya, tentu di sini gambarannya no obstacle, nggak ada rintangan, ya. Ada kata ya. Orang baru datang, mungkin iya. Saya harus melepaskan di sini, ya. Saya harus membuat keputusan di sini, ya. Saya akan menuju perubahan baik, ya. Satu lagi, jauh ya, di sini aja, biar kelihatan. Oke. Satu lagi untukmu, satu lagi untukmu. Ups, sorry. Kenapa teman-teman? Satu lagi angel, please. Improving heart, tetap ya, sama tadi saya bilang tuh, ada pemulihan, ada pembaharuan di kamu, ada penyembuhan di kamu yang menonton video ini. Oke? Untuk kamu yang di sini tentunya sudah menyerah, sudah melepas, sudah ikhlas mengikuti energi yang terjadi saat ini. Improving heart, jaga kesehatan mental. Ini gambar cakra. Oke? Tadi ya saya bilang tetaplah di sini kamu bertindak dengan cinta, jaga itu. Ya.
tingkatkan kesehatan. Baik teman-teman, semoga ini jadi recovery, penyembuhan, pembaharuan. Jadi ini cerita regenerasi. Snake tadi ya, kulitnya udah kusam, ganti kulit baru. Oke, ganti yang baru. Ya, jadi kalau kita udah salah melangkah, ayo mundur lagi untuk meluruskan jalan kita lagi. Teman-teman, mungkin ini saja, berharap ini bermanfaat. Lepaskan jika merasa tak terkoneksi dengan bacaan ini, ya, tidak ada paksaan. Ini sesuai dengan koneksi hati kamu. Saya Aisyah, salam dariku teman-teman, sekian dan terima kasih. Dah.